Tim Inafis dari Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi sekolah menengah atas di kawasan Tebet untuk mengusut kasus dugaan penganiayaan yang dialami salah satu siswa. Kedatangan petugas kepolisian setelah orang tua korban membuat laporan ke Polres Jakarta Selatan. Penganiayaan yang diduga dilakukan kakak kelas korban terjadi pada hari Selasa lalu. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka serius hingga harus dirawat intensif di rumah sakit. Penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan meminta keterangan sejumlah saksi, di antaranya siswa dan kepala sekolah, guna mengetahui penyebab, pelaku, dan kronologis kejadian. Ya, jadi ada guru yang dilaporkan oleh siswa ada anak yang pingsan. Kemudian guru mengecek apakah betul ada anak yang pingsan. Oleh karena itu kemudian setelah dilihat memang betul, lanjut ke ditanya, yaitu kejadiannya memang itu anak berantem, ya itu. Hingga saat ini pihak sekolah belum mau memberikan keterangan kepada wartawan terkait dugaan peristiwa penganiayaan. Dari Jakarta, Den Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota masih terus mengusut kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemilik dan pengasuh panti asuhan di Kecamatan Pinang, Tangerang Kota. Bekerjasama dengan Biro SDM Polda Metro Jaya, penyidik melakukan pemeriksaan psikologi terhadap 2 orang pelaku untuk memeriksa kondisi psikologi pelaku. Hasil psikologi kedua pelaku ini nantinya akan menjadi bahan untuk penyidik untuk mengetahui apa motif dan penyebab melakukan pelecehan seksual tersebut. Saat ini seluruh anak asuh tersebut telah dipindahkan ke rumah perlindungan sementara milik Dinas Sosial Pemerintah Kota Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisam Indradi mengatakan setelah melakukan penyelidikan mendalam korban pelecehan seksual bertambah 1. Dari 8 korban, 5 diantaranya anak di bawah umur berusia 8 hingga 16 tahun. Bekerjasama dengan bagian psikologi Biro SDM Polda Metro Jaya saat ini sedang melakukan pemeriksaan. Untuk apa pemeriksaan psikologi itu? Untuk melihat kondisi psikologis tersangka. Dalam kasus pelecehan seksual yang terjadi di panti asuhan ini, pihak Polres Metro Tangerang Kota telah menetapkan 2 orang tersangka, pemilik dan pengasuh, sedangkan 1 pelaku lainnya masih DPO. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. TR tertunduk malu usai penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus tindak pidana kekerasan terhadap balita yang terjadi di tempat penitipan anak Yayasan Mulia Daycare, Jalan Setiabudi, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku TR ini sebelumnya dijemput oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di tempat penitipan anak Yayasan Mulia Daycare. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Jamapurba menuturkan pelaku TR melakukan kekerasan terhadap balita karena korban kerap rewel saat diberikan makanan oleh pelaku. Pelaku TR yang memiliki masalah pribadi ini pun justru melampiaskan kemarahannya ke anak korban. Jadi yang ketiga ini ketahuannya oleh orang tua korban, anak saya kok ada seperti luka-luka bekas cubitan. Kan dalam hal ini barang bukti rekaman CCTV terkait ini persamaan pasalnya kami terapkan rekan-rekan sekalian pasal 80 ayat 1 Yunto 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Aksi kekerasan yang terekam kamera pengawas CCTV di lokasi ini pun kerap terulang sebanyak 3 kali saat korban hendak diberi makan oleh pelaku. Sementara pelaku TR ini mengaku bersalah dan meminta maaf kepada keluarga korban yang telah meluapkan amarahnya kepada anak yang masih berusia 1 tahun. Kecapean saya, Pak. Ya? Kecapean. Kecapean ya. Dengan kecapean mungkin ada perasaan kesal kali Mbak ya. Masalah juga Ada masalah dengan siapa Mbak? keluarga. Ada masalah keluarga hingga kesal, capek kata Mbak ini. Pelaku TR yang terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman di bawah 5 tahun ini tidak ditahan oleh Satreskrim Polrestabes Medan dan hanya dikenakan wajib lapor. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapahar, iNews melaporkan.
Pemuda yang berprofesi sebagai paogah alias cukir liar di putaran jalan ini langsung berkelebat saat akan diamankan petugas Satpol PP di Jalan Salemba Raya Senen, Jakarta Pusat. Tanpa mempedulikan banyaknya kendaraan yang melintas, pemuda ini pun akhirnya berhasil menyeberang jalan. Nasib berbeda dialami paogah lainnya. Banyaknya petugas Satpol PP menyamar sebagai pemuda ini tak mampu berkutik saat diamankan. Selain aksi kabur-kaburan, razia kali ini juga diwarnai aksi meronta hebat oleh seorang pedagang asongan. Meski terus melawan, petugas akhirnya berhasil menggiring pedagang asongan tersebut ke mobil patroli. Razia penyandang masalah kesejahteraan sosial ini sengaja digelar petugas Satpol PP Kecamatan Senen, mengingat kian maraknya cukir liar pedagang asongan, pengemis, dan gelandangan yang berkeliaran di jalan. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan PMKS juga kerap mengganggu kenyamanan warga Jakarta. Hari ini ada 8 yang terjaring, kategori 3 pedagang asongan dan 8 paogah yang memang ditargetkan kita untuk disidang Cipiringkan pada hari Jumat yang akan datang. Pada razia kali ini petugas berhasil menjaring 8 PMKS yang selanjutnya dikirim ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat. Untuk memberikan efek jera, mereka yang terjaring harus menjalani sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat mendatang. Dari Jakarta Pusat, Ranistun Sanjaya iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bangunan berlantai 2 yang dijadikan warung kelontong di Jalan Mampang 15 Jakarta Selatan ludes terbakar. Menurut saksi, api berasal dari seorang remaja yang bermain korek api saat ada yang membeli bensin eceran di depan warung. Kebakaran ya Bang di Jalan Mampang Perapatan 15 Bang. Kobaran api membumbung pada sebuah bangunan berlantai 2 yang dijadikan warung kelontong di Jalan Mampang 15 Jakarta Selatan. Lokasi kebakaran yang padat membuat warga panik dan bahu-membahu dengan petugas DPK untuk memadamkan api secepatnya. Menurut saksi, kebakaran bermula saat ada pembeli bensin eceran di warung. Di saat pemilik warung mengisi bensin, ada 2 orang remaja yang akan membeli rokok di mana salah satunya bermain korek api. Percikan api dari korek langsung menyambar bensin eceran hingga meludeskan warung kelontong beserta isinya. Si tukang warung ini kan mau ngelayanin yang beli rokok, terus temennya yang satu lagi ini emang dia main korek, tadinya udah dibilangin jangan main korek, tapi dia masih main korek, ya jadi nyamber mas ke bensin. Api baru berhasil dipadamkan setelah 11 unit mobil pemadam beserta 50 personel dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini dan seorang remaja yang bermain korek api telah diamankan warga. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dirjen Imigrasi menangkap Elki, buronan internasional asal Cina yang masuk daftar pencarian orang DPO Interpol di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Elki atau Jolin menjadi tersangka investasi bodong yang meraup keuntungan hingga 220 triliun rupiah dari 50.000 orang korbannya di Cina. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menangkap Elki alias Jolin, buronan internasional berusia 39 tahun asal Cina yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Interpol. Elki yang menggunakan paspor Turki ditangkap pada Selasa 1 Oktober 2024 lalu di Bandara Internasional Ngurah Rai saat ingin meninggalkan Indonesia menuju Singapura. Namun Elki tertahan karena namanya sudah masuk dalam daftar cegah Ditjen Imigrasi. Diketahui bahwa yang bersangkutan melakukan penipuan investasi fiktif menggunakan skema Ponzi yang melibatkan sekitar 50.000 korban dengan total kerugian, ini yang menarik, 210 triliun rupiah atau dalam mata uang China itu 100 miliar. Kami akan mengkoordinasikan di lingkungan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan dan melakukan verifikasi dan validasi terhadap yang bersangkutan untuk melakukan langkah-langkah lanjut.
Sebelumnya, Elki kabur ke Indonesia setelah ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana investasi bodong menggunakan skema Ponzi di Cina pada tahun 2020. Elki secara ilegal mengumpulkan lebih dari 100 miliar yuan atau sekitar 220 triliun rupiah dari lebih dari 50.000 orang dengan janji palsu, pembayaran pokok, dan bunga pengembalian tahunan yang tinggi sebesar 6 hingga 10% sebagai umpan. Dari Jakarta, Anggita Maura, Dipo Andi Muharram, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menghadirkan artis Sandra Dewi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengelolaan timah. Sandra Dewi bersaksi untuk suaminya Harvey Mois terdakwa dalam kasus tersebut. Ditemani kuasa hukumnya, artis Sandra Dewi yang menggunakan kemeja hitam tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis pagi. Sandra Dewi hanya tersenyum tipis saat memasuki ruang sidang. Kehadiran Sandra Dewi untuk memberikan kesaksian dalam sidang dugaan korupsi pengelolaan timah yang menjerat suaminya Harvey Mois. Total ada 13 orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan kali ini. Sebelumnya hakim mendakwa pengusaha Harvey Mois melakukan korupsi pengelolaan timah hingga merugikan negara 300 triliun rupiah. Harvey Mois dan rekannya Helena Lim diduga memperkaya diri sebanyak 420 miliar rupiah. Selain itu, jaksa menyebut sebagian uang korupsi Harvey Mois mengalir kepada istrinya Sandra Dewi. Saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengelolaan timah, Sandra Dewi membantah tas-tas mewah yang dimilikinya merupakan pemberian dari suaminya Harvey Mois. Sandra Dewi juga menyampaikan dirinya akan melarang Harvey Mois jika tahu suaminya bekerja sama dengan BUMN. Banyak itu tas branded itu bagaimana? Saya akan jelaskan yang mulia satu persatu. Di tahun 2012 saya memulai yang namanya endorsement, yaitu bentuk periklanan yang menggunakan sosok yang terkenal, artis terkenal untuk mempromosikan suatu barang. Di tahun 2014 ada lebih dari 23 toko-toko tas branded di Indonesia ini yang endorse saya, yang memberikan saya tas. Di mana ketika mereka memberikan tas itu, saya mempromosikannya di sosial media saya yang mempunyai pengikut 24,2 juta followers. Di mana ketika tas-tas itu datang, saya promosikan, saya unboxing, saya buka kotaknya, saya posting kalau tas ini di-endorse oleh toko apa. Ini sudah 10 tahun saya jalanin, ada ratusan tas yang mulia sebenarnya. Kalau di dalam dakwaan penuntut umum kan ada 88. Tapi 88 betul, ya? tapi sisanya yang tidak saya pakai, saya jual. Jadi tas-tas ini saya dapatkan ketika saya pakai, saya foto. Kemudian saya posting. Jadi saksi saya banyak kalau tas-tas ini endorsement dan tidak pernah dibeli oleh suami saya. Kemudian apakah terdakwa juga bercerita ke saudara nyampaikan bahwa Pak Suparta ini punya ini perusahaan peleburan timah? Tidak. Oh, ya timah iya. Mau bekerja timah iya, tapi kalau bilang mau kerja sama BUMN tidak. Kalau saya tahu saya tidak akan mengizinkan yang mulia. Saya kan nggak nanya ke sana belum. Ya. Kenapa dijawab dulu? Ya, saya baru tahu yang mulia. Saya baru tahu kasus ini karena bekerja sama dengan BUMN. Jadi memang Pak Suparta itu berusaha dalam bidang timah. Betul. Seorang ibu yang dipidanakan oleh anak kandungnya sendiri terkait pemalsuan tanda tangan surat keterangan waris akhirnya dituntut 10 bulan penjara dan 1 tahun penjara masa percobaan. Terkait tuntutan tersebut, tergugat keberatan karena merasa tidak bersalah. Sidang anak pidanakan ibu kandung digelar di Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat. Agenda sidang kali ini adalah tuntutan terhadap tergugat. Sebelumnya, sidang tuntutan ini sudah 2 kali ditunda karena JPU belum siap. Tuntutan yang dibacakan terkait kasus dugaan pemalsuan tanda tangan surat keterangan waris yang dibuat oleh pihak notaris. JPU menjatuhkan pidana terhadap tergugat dengan pidana penjara selama 10 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun.
Terkait putusan JPU, tergugat mengaku keberatan, pasalnya ia merasa dirinya tidak bersalah. Tergugat memberi penjelasan dengan terbata-bata sambil menangis. Saya sebagai ibu kandung merasa saya tidak bersalah. Saya benar-benar tidak bersalah. Semua harta, semua saya punya, belum ada yang dijual, belum ada yang dibagi-bagi. Dalam sidang kali ini, petugas dari Kepolisian Polres Karawang dan Polsek Kota Karawang memperketat pengamanan dan pengawalan. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena ratusan pendukung massa simpatisan datang ingin memberikan support kepada tergugat. Dari Karawang, Jawa Barat, Trudy Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, DPR dipastikan menambah jumlah komisi menjadi 13. Berikut daftar sementara 13 komisi yang tengah difinalisasi dan perbandingannya dengan komisi yang saat ini berjalan di DPR. Selengkapnya dalam infografis berikut ini, pemirsa, rencana penambahan jumlah komisi dari 11 menjadi 13 bakal diumumkan resmi pada 14 Oktober 2024. Penambahan ini dikatakan menyesuaikan kebutuhan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya pemirsa, kita lihat pada periode 2019-2024 atau saat ini DPR memiliki 11 komisi. Dan berikut komisi 1 sampai komisi 5. Selanjutnya komisi 6 sampai komisi 11. Ya, selanjutnya pemirsa, kita bandingkan dengan DPR periode 2024-2029. Pada periode 2024-2029, DPR berencana menambah komisinya menjadi 13 komisi. Kita lihat daftar sementara 13 komisi tersebut. Komisi 1 sampai komisi 6. Kemudian selanjutnya komisi 7 sampai komisi 13. Ya pemirsa, jika kita melihat sepertinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Namun perbedaan terdapat di Komisi 3 yang mana jika saat ini Komisi 3 membidangi HAM, nantinya pada periode 2024-2029 justru Komisi 13 lah yang membidangi HAM. Perbedaan lainnya jika saat ini Komisi 6 membidangi investasi, nantinya pada periode 2024-2029 Komisi 12 lah yang membidangi investasi sekaligus SDM. Aksi sweeping dengan cara menghentikan pengemudi ojek online lain yang masih beroperasi dan mengantar penumpang ini terjadi di sejumlah kantor pemerintahan dan kantor perusahaan aplikator di Surabaya, Jawa Timur. Untungnya, kericuhan berhasil diredam petugas dengan meminta demonstran memberikan kelonggaran agar ojol yang terlanjur mengantarkan penumpang bisa menyelesaikan orderannya terlebih dahulu. Para ojol yang masih beroperasi pun dipersilakan melanjutkan perjalanan setelah mencopot jaket ojolnya. Sementara ojol yang kedapatan tidak mengangkut penumpang dihentikan untuk ikut serta dalam aksi solidaritas pengemudi ojol menuntut kenaikan tarif dari pihak aplikator. Dalam aksinya, demonstran yang tergabung dalam driver online bubarkan aplikator nakal atau dobrak, menuntut seluruh aplikator angkutan online menerapkan tarif sesuai dengan surat keputusan Gubernur Jawa Timur. Aksi ini dilakukan karena masih banyak aplikator nakal yang menerapkan tarif murah bagi para mitra driver online. Ya, tarifnya itu sesuai dengan KP yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat 667 dan direvisi jadi 1001 ya saat ini. Itu mengatur tentang terkait dengan tarif roda 2 maupun roda 4. Banyak kecurangan untuk tarif, mereka bisa melaporkan ke kita dan kita nanti bisa meneruskan ke Diskominfo untuk diteruskan di Kementerian Kominfo untuk diberikan sanksi apabila diketahui ada aplikator yang nakal. Itulah tugas daripada Disub. Rencananya unjuk rasa dari pengemudi online se-Jawa Timur akan dilaksanakan selama 7 hari dengan harapan tuntutan kenaikan tarif dapat terrealisasi.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Salah satu perusahaan spesialisasi pengobatan regeneratif kembali menyelenggarakan seminar pengobatan estetik Meet the Master di Bali. Lebih dari 100 profesional medis dari seluruh dunia berbagi pengalaman klinis dan teknologi terkini dari perspektif global. Berikut liputannya. Seri Meet the Master merupakan seminar akademis global yang dirancang untuk berbagi teknik dan pengalaman klinis terkini terkait produk CG Bio dengan para profesional medis di dunia. Demonstrasi dilakukan lebih dari 100 profesional medis yang mempraktikkan teknik prosedur perawatan kulit terkini di salah satu klinik estetika di Bali. Para pakar internasional ini berbagi beragam pengalaman klinis dalam kombinasi perawatan menggunakan toksin, filler, dan tanam benang. Peserta seminar juga berkesempatan untuk mengikuti klinik estetika New Look dan merasakan proses perawatan serta studi kasus klinis. Event aims to showcase the comparativeness of K-beauty and the latest global trend in aesthetic procedures, serving as the key resource for strengthening medical tourism in Bali. SVF stem cell ini sangat baik sebagai anti regeneration, di mana ini menggunakan stem cell atau sel punca yang didapatkan dari lemak pasien sendiri, kemudian disuntikkan ke area-area yang membutuhkan. Ikut berkontribusi dalam memajukan medical tourism di Indonesia dengan memberikan layanan yang ada seperti atau bahkan lebih baik dari Korea langsung di Indonesia tanpa perlu jauh-jauh lagi ke Korea. Acara ini menegaskan keunggulan teknologi dan posisi CG Bio di bidang pengobatan estetik di kancah internasional. Seorang pelaku begal payudara ditangkap polisi di Jalan Wonogiri, Semarang usai beraksi dan identitasnya diketahui. Dalam aksinya, pria berusia 22 tahun ini menyasar sejumlah siswi sekolah di mana salah satu korban sempat terseret dan terjatuh saat mengejar pelaku. Pelaku yang bekerja di tempat pencucian mobil ini melakukan aksinya usai pulang kerja. Modus pelaku berhenti di samping korban dan berpura-pura menanyakan alamat kemudian melecehkan korban. Sementara itu dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, ratusan orang menggeruduk rumah seorang wanita bernama Fatika di Kecamatan Gempol terduga pemilik investasi ilegal. Ratusan warga yang merupakan nasabah ini menagih pencairan uang tabungan yang dikelola Fatika dengan total mencapai 700 juta hingga 1 miliar rupiah. Saat menemui nasabahnya, wanita ini berjanji akan bertanggung jawab dan mengembalikan uang dengan cara dicicil. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, polisi mengamankan Fatika dan suaminya ke Mapolres Pasuruan. Pemirsa, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana berpamitan secara khusus dengan para pegawai di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta. Selain dengan pegawai, Jokowi Iriana juga pamit kepada wartawan yang setiap hari liputan di Istana. Di acara pamitan yang digelar pada Kamis pagi, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana melakukan sesi foto bersama di tangga depan Istana Kepresidenan. Foto bersama dilakukan secara bergantian, mulai pegawai istana, unsur pengamanan, petugas kebersihan, hingga jurnalis yang selama ini bekerja di lingkungan istana. Senyum ramah dan sapaan hangat Jokowi dan Iriana menciptakan suasana akrab di antara para pegawai istana yang selama bertahun-tahun bekerja pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Momen ini pun berubah menjadi haru lantaran hanya tinggal hitungan hari pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir. Pada Minggu 20 Oktober mendatang, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik menggantikan Jokowi yang purna tugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menyapa warga Bidara Cina, Jakarta Timur. Rano berjanji akan meringankan masalah pajak kepada warga. Sementara Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berjanji menjadikan Kepulauan Seribu sebagai objek wisata global. Berikut informasi selengkapnya. Kedatangan Sidul disambut meriah warga calon puskesmas Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur.
Tarian Cekalele dari Maluku juga menambah kemeriahan kampanye Cawagup nomor urut 3 di lokasi ini. Sidul berjanji akan bersama-sama warga membangun Jakarta dan memberi keringanan soal pajak. Artinya banyak komponen yang bisa kita ringankan. Tapi kalau namanya pajak, negara ini hidup dengan pajak. Tapi artinya ada pajak pusat, ada pajak Pemda. Kalau Pemda kita bisa membuat kebijakan. Itu adalah diskresi. Artinya bakal meringankan Bang ya? Harus. Calon Gubernur nomor urut 2 Dharma Pongrekun berjanji akan membangun kampung wisata jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Janji tersebut disampaikan saat berkampanye di Tanah Merah, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Menurutnya, kampung wisata adalah salah satu program yang akan menampung warga yang tidak memiliki pekerjaan bagi para ibu rumah tangga. Lalu nanti akan ada namanya balai gotong royong, di mana itu menjadi workshop. Mungkin saya akan tempatkan di setiap kelurahan, sehingga kita bisa ngariung, bisa guyup di situ untuk saling membagi ilmu. Dan akan ada bimbingan-bimbingan yang perlu. Yang mungkin kita bisa seperti gunakan Petra. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno. Ridwan Kamil mengaku dititipi sejumlah pesan dari Sandiaga Uno bila terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Ridwan Kamil juga mengaku bahwa dirinya berniat membuat Kepulauan Seribu menjadi tempat wisata global agar orang lebih betah di Jakarta alih-alih di Bali. Bisa naik kelas, bisa melompat, antara yang lama dikonservasi seperti Setu Babakan, seperti Kota Tua kan, atau hal-hal baru. Saya kan lapor juga ya, akan ada wisata global di Kepulauan Seribu dan lain-lain. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, DPW Partai Perindo Sumatera Selatan menggelar perayaan HUT ke-10 Partai Perindo. Acara ini ditandai dengan pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur yang turut dihadiri para pengurus dan para kader. Pemotongan tumpeng menjadi awal peringatan HUT ke-10 Partai Perindo di Palembang, Sumatera Selatan. Acara ini digelar sebagai bentuk perhatian dan ungkapan rasa syukur pengurus dan kader partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk menciptakan lapangan kerja demi kesejahteraan rakyat ini. Sebagai bentuk rasa kekeluargaan dan keakraban, para kader pun diberi semangat dan motivasi. Kita harapkan kalau tahun ini juga bagian daripada evaluasi kita. Evaluasi bagaimana Partai Perindo ke depan, bagaimana Partai Perindo selama ini, dan segala kekurangan dan kelebihannya itu dievaluasi kembali. Setelah 10 tahun Partai Perindo ini, kami ikut bangga. Setelah melewati 2 kali pemilihan, inilah hasil terbaik yang kami berikan dari Kota Palembang. Dengan tema transformasi bangkit untuk Indonesia sejahtera, menjadi bagian untuk evaluasi serta menjadikan partai yang dipimpin Ketua Umum Anjela Tana Sudibyo ini untuk berbenah menjadi pilar demokrasi untuk Indonesia lebih baik ke depan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner pedas, wajib mencoba menu bebek ganas di Lumajang, Jawa Timur. Daging bebek kaya rempah berpadu dengan bumbu ganas yang menggunakan 80 cabai rawit. Berikut liputannya. Wah, dari tampilannya aja kuliner ini sepertinya pedas sekali. Daging bebek berwarna merah menyala dibalut sambal pedas di atasnya. Inilah kuliner bebek ganas, menu andalan kedai makan di Jalan Kolonel Kiai Ilyas, Kelurahan Tompok Kersan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Cara memasaknya, daging bebek yang sudah diungkep bumbu rempah, lalu digoreng hingga setengah matang. Bebek kemudian dimasak dengan bumbu ganas yang menggunakan 60 hingga 80 cabai rawit. Rasa pedas yang menyengat membuat pelanggan berkeringat. Ini bebek ganas. Gimana? Pedas. Pedas ya, Pedas tapi enak banget. Pedasnya. Pedas
banget. Tapi masih bisa dinikmati ya? Bisa dong, bumbunya terasa sampai sekedar. Satu porsi bebek ganas dan nasi dibanderol Rp25.000 saja. Bagaimana pemirsa, Anda tertarik mencoba sensasi super pedas dari menu bebek ganas ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.